Selamat datang di channel saya, di Devi Rahman Channel. Kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana mengedit video dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan aplikasi Android, yaitu Filmora Go. Filmora Go ini salah satu dari sekian banyak aplikasi Android yang menurut saya recommended jika memang kalian ingin membuat sebuah video dengan editing yang sederhana. Oke teman-teman, ini adalah aplikasi Filmora Go yang akan kita pelajari pada tutorial kali ini. Sebelum kalian semuanya mempelajari ini dalam tutorial, kalian perlu mendownload dan menginstal melalui Play Store ya. Tapi dalam tutorial kali ini saya rasa kalau hanya untuk mendownload dan proses instalasi Android ini, Android Filmora Go ini, teman-teman sudah bisa semua ya. Jadi seperti langkah-langkah seperti biasanya. Jadi fokusnya dalam tutorial kali ini adalah kita akan membahas mengenai bagaimana mengoperasikan Filmora Go ini. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama. Setelah aplikasinya ready seperti ini, maka kita ya ini adalah tampilan dari Filmora Go. Setelah kalian klik untuk open, kemudian langkah pertama adalah buat video baru ya. Kalian klik. Nah, ini ada banyak di bagian video, misalkan saya pilih kamera. Nah, saya akan mencari video yang akan kita edit. Misalkan saya akan menyiapkan video ini satu, kemudian ini lagi 2, 3, 4. Nah udah 4 aja ya. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah kemudian kita coba klik di bagian play ini untuk mengetahui bagian-bagian mana yang akan kita edit. Misalkan seperti ini. Nah seperti ini perlu sekali kita edit, mengingat posisinya juga harus di rotate ya. Coba misalkan kita klik, nah seperti ini di bagian video yang akan kita edit, kita klik, kemudian kita cari bagian rotate, nah putar ya. Nah di sini kemudian rotate mana yang paling pas gambarnya. Sorry, oke begini. Oh masih kebalik. Oke, kebalik lagi. Oke, nah ini adalah posisi yang tepat. Nah begini ya. Nah, ini adalah contoh ketika kita akan misalkan gambarnya itu terbolak-balik pada waktu perekaman, maka kita harus merubah pada posisi rotate yang pas. Kemudian ada bagian di video ini yang akan kita buang karena memang perlu diedit gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini bagian ini kita harus menggunakan bagian ini, potong klip. Nah pada bagian potong klip ini mana sih yang akan tidak kita gunakan, yang tidak akan kita gunakan. Nah misalkan kita hanya akan mengambil posisi ini. Nah ini masih, nah misalkan ini, nah ini posisi ini kita ambil sampai dengan, nah di sini ya. Nah, misalkan sampai di sini. Oke, kemudian kita klik OK. Nah kita lihat previewnya sekarang. Nah hanya bagian yang sisa dari yang kita potong tadi yang nampak. Kemudian kita cari lagi video kedua. Nah video kedua kita lihat. Oke, video kedua ini ternyata detikannya terlalu pendek, jadi sebaiknya kita buang aja. Nah di bagian tepi, bagian paling kanan, kita klik hapus. Oke, kemudian kita lihat video kedua. Nah
ada nggak bagian yang akan kita buang. Nah, oke. Mungkin ini tidak kita buang. Nah, ini bagian ujung aja yang ingin kita buang, maka kita gunakan langkah yang tadi. Nah, misalkan bagian ujungnya saja sedikit. Nah, kemudian video ketiga, apa yang akan kita edit? Oke, ini juga terbalik teman-teman. Jadi kalau posisinya terbalik seperti ini, alangkah lebih baiknya kalau kita rotate ya. Nah, putarannya berarti sekali. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, begini. Nah, kita coba kita lihat. Oh, ternyata ada yang memang harus kita pangkas. Kita kembali gunakan potong klip. Nah, seperti ini misalkan. Nah, coba kita lihat di ujungnya ada enggak. Oke, kita klik. Nah, kemudian kalau sudah, maka posisinya akan seperti ini ya. Kita replay. Nah, oke. Nah, kemudian teman-teman yang perlu lagi adalah bagian transisi. Pada posisi transisi, nah, transisi ini adalah bagaimana perubahan dari satu video ke video yang lainnya. Kita bisa pilih di sini. Nah, tekan yang bagian pertama dulu, kemudian bagian preset kita mau pilih yang mana. Apakah black white seperti ini? Oke, begitu. Nah, biasanya saya lebih sering menggunakan yang ini ya, kalau memang perubahannya mau lembut. Ini juga sama, misalkan saya menggunakan yang bagian dissolve seperti ini. Oke, nah begitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan musik ya. Bagaimana sih menambahkan musik? Sangat simpel sekali menggunakan Filmora ini. Tekan klik musik, kemudian kita tambahkan musik yang mana akan kita gunakan. Pakai yang ini. Nah, atau yang lain. Nah, kalian juga bisa menggunakan musik yang ada di dalam folder kalian. Ini kalau kalian misalkan download yang enggak copyright kan masuk sini. Di bagian sini bisa kalian gunakan. Pada kesempatan ini saya mau menggunakan yang bawaan ya, bawaan dari Filmora ini. Nah, saya akan menggunakan ini. Klik OK. Nah, kita mulakan dari awal seperti ini. Nah, oke, biasanya musik itu teman-teman ada yang terlalu keras, ada yang terlalu hingga suara kita itu kadang-kadang nggak terdengar. Makanya kita kecilkan, kita klik OK dulu. Kemudian pada bagian video ini, nah, misalkan kita ambil sampel satu video, di situ kita lihat bagian audio mixer. Nah, pada bagian audio mixer, bagian musik ini kita kecilkan. Nah, menyesuaikanlah berapa itunya ya. Biasanya saya 30%. Nah, 30%. Nah, seperti ini. Nah, jadi musiknya tidak terlalu keras begitu teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang akan kita lakukan? Nah, kalau kita akan menambahkan subtitle, misalkan menambahkan tulisan di dalam video ini, kita bisa menggunakan ini, bagian subtitle teman-teman. Nah, bagian subtitle. Nah, misalkan kita klik di sini. Nah, di bagian hurufnya tadi kita ketikkan apa yang kita tulis, misalkan kuliner enak. Nah, seperti itu. Di Malaysia. Nah, pada bagian ini teman-teman kalian bisa memilih jenis huruf yang akan kalian gunakan ya. Yang jelas kalau untuk kita lihat, kita harus memilih yang bisa dibaca, jangan bagus tapi susah untuk dibaca, nanti malah tidak terbaca. Nah, misalkan seperti ini ya, kalau saya suka, misalkan saya ingin menggunakan yang ini, maka kita klik OK. Nah,
di sini, misalkan letaknya mau di mana, bisa kalian geser-geser, misalkan di sini. Nah, apakah kalian ingin menggunakannya di semua video pertama ini muncul terus tulisannya? Bisa, atau bisa kalian atur, kalian seret seperti ini untuk mengatur durasi dari teks tersebut. Nah, bagaimana pemunculan dari teks itu? Nah, previewnya seperti apa? Kalian bisa menggunakan ini. Nah, kalian coba-coba. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita, kalau saya teruskan bagian ini. Ingat ya, ini hanya berlaku di video bagian pertama, tapi tidak di video kedua dan ketiga. Seperti itu. Nah, kita lihat reviewnya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Bagian audio mixer sudah, subtitle sudah. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk menggunakan crop. Nah, kita lihat pada bagian crop, kira-kira video mana yang perlu kita crop. Misalkan pada video bagian pertama ya teman-teman. Nah, pada video pertama mana sih akan kita crop? Oke, kita crop ya, atau kita potong, kita besarkan. Nah, kita zoom atau kita perkecil atau bagaimana. Nah, seperti ini bisa diseret ke sana ke sini teman-teman. Kalian tinggal mendrag saja, menggeser saja. Misalkan seperti ini. Nah, klik OK. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Jadi itu fungsinya dari pada bagian potong klip, crop, ya, subtitle, kemudian audio mixer. Itu sudah kita coba. Kita lihat lagi bagian audio mixer. Di sini kalau kalian menginginkan untuk tidak ada suara ya berarti di bagian ini bisa kalian atur ya. Tapi karena di sini kita menggunakan musik, suara, kalau kalian ingin menggunakan voice maka kalian bisa menggunakan yang bagian mikrofon ini. Tapi kalau misalkan menggunakan musik ini ya sudah cukup seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihat bagaimana sih previewnya. Kemudian kita akan mencoba untuk bagaimana sih menggunakan PIP ini teman-teman. PIP itu apa sih? Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan lagi bagaimana caranya menambahkan gambar dalam bentuk PNG maupun JPEG ya. Saya praktekkan kalau di dalam video begini. Kalau PNG kan transparan ya, misalkan kita mau menambahkan tombol subscribe misalkan seperti ini teman-teman. Di video bagian mana kalian bisa klik yang akan kalian tambahkan gambar tersebut. Misalkan di bagian pertama, di video pertama ini saya akan menambahkan gambar ya, VIP, tambahkan, klik tambah. Kemudian pada bagian foto, misalkan kita sudah mendownload ya, di bagian download itu nah misalkan ini teman-teman, saya ambil yang ini, klik begini. Nah, seperti itu. Kemudian kita perkecil biar tidak terlalu besar. Misalkan kita taruh di sudut seperti ini. Nah, biar orang yang menonton video kita, misalkan mau kita upload ke YouTube, itu selalu ingat bahwa jangan lupa untuk subscribe. Nah, seperti ini. Kemudian mode gambar ini dalam bentuk PNG subscribe ini tampilannya akan seperti apa? Kalian bisa mencoba-coba teman-teman, bisa menggunakan ini. Nah, apakah menggunakan ini? Nah, kalau menurut saya pada bagian ini lebih baik kita menggunakan bagian yang gerakannya agak lebih, biar perhatian dari penonton itu akan tertuju pada efek button yang sedang kita buat itu. Seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk menggunakan PIP. Kemudian ada efek yang sering kita gunakan juga dalam mengedit video. Kita masih di video pertama ya teman-teman, yaitu kita klik lagi. Yaitu pada bagian ini teman-teman, timing ya. Kita lihat pada bagian kecepatan. Maaf teman-teman, pada bagian kecepatan kita bisa atur, misalkan seperti ini, klik. Nah, ini kalian bisa atur, misalkan nih gerakan ini saya ingin gerakan ini menjadi lambat ya, gerakan ini menjadi lambat, maka saya akan menggunakan misalkan kecepatannya bisa kalian coba. Nah,
seperti ini misalkan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, setiap pergantian, maka pergantian itu akan menyesuaikan pada detik yang keberapa teman-teman. Misalkan kita menggunakan kecepatan yang paling lambat, nah seperti ini. Atau kita akan biarkan dulu lewat, kita normalkan dulu, normal, posisi normal. Misalkan nih, posisi normal bergerak, nah tiba-tiba kemudian menjadi lambat seperti ini, baru kemudian posisi normal. Nah misalkan diperlambat lagi seperti itu teman-teman. Nah seperti itulah, itu cara untuk memperlambat. Demikian juga kalau mau mempercepat, berarti kalian tinggal pilih apakah kecepatannya 2 kali kecepatan normal, atau 3 kali, atau 4 kali, seperti itu. Kali ini yang saya contohkan adalah bagaimana membuat kecepatannya menjadi lebih lambat, seperti itu. Kalian coba-coba teman-teman, nanti menyesuaikan video kalian apakah cocoknya dipercepat atau kemudian menjadi diperlambat. Kita klik OK, kemudian kita lihat tampilannya. Nah seperti itu teman-teman. Nah pada bagian ini, pada video pertama ini, ketika video itu diperlambat, maka video tersebut suaranya akan menjadi ada seperti itu ya teman-teman. Oke, maka di situ kita gunakan audio mixer, kemudian kita gunakan kecil begini. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah apakah ini akan berlaku ya di video yang kedua? Nah video yang kedua kita perhatikan. Nah dia akan memiliki sistem pengaturan sendiri pada bagian videonya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau kalian ngevlog ada suara kalian di video kedua, itu pengaturannya itu ada pada setiap video teman-teman ya, kecuali musik ya. Musiknya memang sekali kita atur 30%, maka semuanya akan 30%. Makanya fungsi video ini, kalau misalkan suara kalian terlalu kecil, kalian bisa membesarkan atau mengecilkan ya. Nah, begini ya teman-teman ya. Nah kita kembalikan ke posisi awal. Nah kita klik OK, kita lihat previewnya teman-teman sekarang. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini posisinya teman-teman, posisi video ini bisa kita pindah-pindah ya teman-teman ya, karena ini kan habis makan nih gambar video yang pertama. Harusnya kalau habis makan kekenyangan begitu, posisinya ada di bagian paling belakang. Kita putar begini teman-teman. Nah kita cek bagian transisinya. Oke, transisinya tidak berubah, maka ini musiknya terlalu besar teman-teman. Kita atur musiknya pada bagian audio mixer. Nah musiknya ini kan ternyata masih terlalu kecil, terlalu besar. Kita 25 lah, 25. Tapi 30 nggak apa-apa teman-teman, 30. Tapi suaranya, videonya yang kita besarkan menjadi 143. Kita lihat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi suara kita masih tetap terdengar ya. Nah kita pause ya. Nah seperti itu teman-teman untuk bagian bagaimana mengatur kecepatannya teman-teman. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kamu ingin menambahkan suara, misalkan kalian ingin menambahkan suara yang tidak ada di dalam video. Kalian gunakan face ini, kalian tap record, maka dia akan merekod ya suara ini nih. Saya sedang bicara ini akan menjadi bagian dari suara itu. Kita coba ya, pada bagian ini kita dengarkan. Seperti itu. Nah untuk menghilangkan, karena tadi hanya praktek saja, untuk menghilangkan suara itu, maka klik bagian video yang akan kita edit tadi, video pertama ya, audio mixer. Kemudian bagian voice ini kita kecilkan karena kita batalkan. Nah tidak ada, nanti suara kita yang tadi record itu tadi nggak muncul itu teman-teman, karena memang sudah ada suara video asli.
enak tenan ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Bagian musik, transisi ya, rasio potong kalian lihat. Nah, kalau saya bikin video, edit video biasanya auto yang 16:9 ini teman-teman. Nah, ya, atau posisi normal seperti itu ya. Kalian bisa atur sendiri nanti apakah mau menggunakan potong sisi ya, atau menggunakan efek blur dan sebagainya, efek blur dan hitam atau dan sebagainya. Kalian nanti pilih-pilih sendiri teman-teman ya, untuk mencocokkan kira-kira kalian mau tampilkan di mana video kalian, seperti itu. Oke, kemudian apa yang akan kita lakukan lagi? Di sini kita lihat potong klip sudah ya, bagian potong klip, subtitle, PIP, voice, audio mixer, kemudian filter. Filter ini fungsinya apa sih, kita lihat teman-teman. Nah, di sini sudah ada default presetnya ya. Apakah kalian akan menggunakan tampilan seperti ini ya? Kalian bisa pilih, menyesuaikan apa yang ingin kalian pilih lah, seperti ini ya. Kalau di semua video ingin kalian terapkan dengan pola seperti ini yang kalian pilih, kalian bisa menggunakan terapkan semuanya ya, seperti itu. Saya kembalikan karena saya nggak ingin menerapkan. Nah, pada bagian ini prosentasenya bisa kalian pilih teman-teman. Nah, semakin ke bawah maka posisinya akan semakin normal. Dalam hal ini saya tidak menginginkan adanya kita menginginkan adanya ini teman-teman, apa tadi itu namanya, bagian filter ya, enggak saya kasih filter seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian judul ini fungsinya apa sih? Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat. Nah, pada Filmora ini dia memberikan fasilitas untuk kita membuat judul seperti itu ya, seperti judulnya apa, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa menambahkan judul, misalkan vlog kuliner. Nah, vlog kuliner. Nah, kita coba. Enak tenan iki. Seperti itu teman-teman. Wedhus Kota Maruju. Nah, begini teman-teman. Untuk menambahkan mana tadi ya, bagian judul tadi, ini caranya seperti ini ya, tadi itu. Nah, oke. Kalau kita misalkan ingin menambahkan judulnya itu di bagian depan, misalkan teman-teman ya, pada bagian depan itu kita ingin menambahkan judul, maka kita tambahkan ini, nah kita pilih preset. Ada warna-warna, misalkan kalian pilih warnanya, kalian ingin warna hitam misalkan. Nah, warna hitam kalian pilih, kalian atur di bagian depan sini. Nah, untuk bagian preset ini, pada bagian depan kalian bisa atur teman-teman durasinya berapa. Misalkan mau durasinya 5 menit gitu ya, 5 menit untuk intro atau video pembuka misalkan. Nah, baru di sini kalian bikin judul. Nah, seperti itu. Misalkan kalian menggunakan ini yang pertama ya, vlog kuliner ya, vlog kuliner enak. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita preview ya, kita lihat. Nah, seperti itu. Enak Landes. Nah, enak. Pada bagian ini tadi karena kita menambahkan judul, pada bagian judul ini tadi ya, vlog kuliner ini kita buang karena nggak jadi, nah tidak ada, sudah menghilang posisinya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat pada bagian transisi, kita atur lagi. Nah, di bagian ini karena tadi ditambahkan di bagian pertama, maka ujungnya transisinya hilang, kita tambahkan. Kita akan ganti menjadi
Saya memang paling suka itu menggunakan dissolve teman-teman. Nah seperti itu. Kita preview lagi seperti apa. Nah, enak landes, enak tenan ini. Wah, wedhus Kota Maru. nah begitu teman-teman ya. Itu ketika kita akan mengedit video, kurang lebih yang standar minimal yang harus kita atur itu ya, misalkan transisi musik ya, temanya seperti apa, misalkan kalian ingin menggunakan temanya seperti apa. Nah, ya, ada banyak ya, misalkan begini. Nah seperti itu teman-teman, tapi saya sih jarang yang menggunakan tema, saya pilihnya tidak ada, biasanya seperti itu. Kita preview lagi teman-teman seperti apa. Nah, oh ya teman-teman, saya sedikit lupa, kalau kita misalkan menggunakan tema, maka pilihan musik yang tadi kita pilih itu tadi menghilang, maka kita gunakan lagi musiknya. Nah, kita pilih lagi musiknya. Nah, kita pilih lagi musiknya, menghilang teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah mengatur lagunya dengan baik, kalian harus hati-hati ya kalau mau menggunakan tema, karena kalau menggunakan tema maka lagu yang sudah kita tetapkan tadi hilang. Nah, kita pilih yang nomor 2 ya. Tadi kita menggunakan ya. Oke, seperti itu teman-teman. Musiknya kita taruh di sampai ujung seperti itu. Nah, ada bagian musik ya, terpaksa kita atur lagi ketika kita tidak teman-teman, ternyata ya posisi musiknya akan tetap seperti ini sesuai aturan yang sudah kita tetapkan di bagian awal tadi itu. Oke, kita lihat. Enak tenan ini. Coba, ada bagian yang hilang teman-teman ya. Jadi ketika kita menggunakan tema, memang akan banyak sekali yang harus kita buat lagi. Jadi memang saya juga jarang sih menggunakan tema, kecuali memang ingin membuat video, saya menentukan tema di awal begitu ya. Tapi kalau kita sudah ngedit video banyak, mengedit video, ini baru 1 video ya. Kalau misalnya sudah 3 video kemudian baru kita akan menggunakan tema, sayang sekali hasil editan kita yang di awal. Misalkan kita harus bikin lagi nih bagian judulnya seperti ini, kita tadi pakai ini ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu. Kita lihat. Nah, pada bagian transisi juga hilang teman-teman kalau kita menggunakan tema tadi itu ya. Jadi kita harus membuat lagi transisinya teman-teman ya, sambil menghafal langkah-langkah begini. Yang ketiga juga kita klik ya, pelan-pelan teman-teman ya. Ini saya terlalu cepat. Nah begitu. Kemudian ini juga sama. Nah seperti itu. Nah ini kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin membuat video di akhir gitu ya, seperti di depan juga bisa. Kalian menggunakan langkah yang sama, tambahkan, kemudian kalian klik misalkan menggunakan preset atau menggunakan video penutup ya, closing video yang sudah kalian siapkan ya. Kalau memang tidak ada ya kalian bikin sendiri seperti ini juga bisa ya. Kemudian di bagian ini seperti biasa kita tambahkan subtitle, misalkan thanks for, nah seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Warnanya apakah kalian ingin merubah menjadi apa, karena warnanya kebetulan ini kalian mau merubah dalam posisi warna yang lain juga bisa teman-teman ya. Oke, video ini ya, misalkan warnanya saya ganti putih ya, warnanya putih saja. Nah seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Nah thanks for watching. Kemudian
ininya saya rubah menjadi seperti ini ya, begitu teman-teman. Ini cara mengedit dengan langkah yang sederhana dengan menggunakan Filmora. Transisinya kita atur lagi teman-teman. Oke, kita ambil misalkan black white. Nah seperti itu, karena kita menambahkan video atau menambahkan preset tadi, maka musiknya juga harus kita tambah teman-teman. Jangan lupa ya, bagian musiknya kita tambah sampai ujung. Nah seperti itu teman-teman. Kalau sudah video ini sudah jadi teman-teman, nah misalkan sudah jadi, maka kita klik simpan ya. Nah, simpan. Nanti saya masih ada yang perlu saya edit teman-teman. Misalkan pada bagian ini musiknya memang terlihat masih terlalu besar, yang seperti ini aja 25. Nah. Oke, karena jangan sampai malah video kita malah penuh dengan suara musik, nanti kita ngevlognya malah tidak terdengar. Kalau sudah selesai teman-teman, maka kita klik simpan. Nah, ini karena versi cepat jadinya editannya belum begitu halus teman-teman. Kalian bisa mempraktekkan sendiri nanti menggunakan fitur-fitur yang belum sempat tadi kita bahas dalam video tutorial ini, pelan-pelan ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian sudah lancar, kalian bisa mengedit video mungkin hanya dalam waktu 15 menit cukup ya. Jadi ngevlog atau membuat video itu sebenarnya tidak membuang-buang waktu gitu ya, karena kalau kita mau membuatnya versi sederhana ya hanya perlu waktu hitungan menit sudah selesai, begitu teman-teman ya. Ini masih dalam proses menyimpan. Oke, kita tunggu sebentar. 72, 73 dan seterusnya. Nah, pada video yang kedua, ketiga tadi itu belum kita tambahkan subscribe atau subtitle ya teman-teman. Kalian bisa menambahkan karena ini durasi biar tidak terlampau panjang dalam tutorial ini. Pada video yang kedua dan ketiga, video kedua ketiga ini tidak saya tambahkan apa-apa. Kita bisa ngecek lagi teman-teman ya, pratinjau. Nah, ini pratinjau ini adalah hasil dari editan kita. Nah, seperti itu ya. Nah begitu, saya cepat-cepat aja kembali. Nah kalian bisa letakkan langsung di Instagram, misalkan Instagram kalian sudah connect, di YouTube, WhatsApp ya, Facebook dan sebagainya, atau kalian kirim ke email ya. Kalau misalkan kalian ingin simpan di dalam drive kalian, di dalam ponsel ya, storage ponsel ini, maka kalian cukup simpan ke kamera roll seperti ini. Nah begitu teman-teman ya. Jadi tutorialnya seperti itu. Kita lihat ya hasil karya kita di bagian pada bagian hasil pada bagian galeri. Pada bagian galeri kita lihat di bagian album, di bagian kamera, bagian mana ini ya, ini teman-teman. Enak tenan ini. Begitu ya teman-teman untuk tutorial dengan Filmora Go. Nanti kalau ada kekurangan sedikit akan saya tambahkan. Kalian juga bisa belajar untuk menyempurnakan video-video kalian ya. Jadi bagi para YouTuber pemula, walaupun saya juga sering menggunakan aplikasi lain atau saya padukan seperti itu, tapi saya rasa Filmora Go ini cukuplah recommended kalau kalian hanya ingin membuat sebuah video-video yang simple, cukup dengan Android kalian masing-masing di rumah. Begitu ya. Terima kasih teman-teman udah menyimak tutorial saya dari depan sampai belakang, nggak di skip-skip. Makasih banyak. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya dengan aplikasi Android atau yang lain ya. See you. Terima kasih.